Teman-teman di rumah ingin tahu kenapa kok bisa Pak Firdaus yang sekarang sebagai KTU Puskesmas Labuan Haji yang dulunya seorang pembalap suka ikut event drag bike, sekarang menjadi ASN bahkan menjadi seorang KTU. Gimana ceritanya itu, Bang? Hai semua, ini kami Puskesmas Labuan Haji hadir dalam podcast ceria, podcast cerdik, empati, ramah, inovatif, dan adil. Itulah moto kami. Obrolan seputar kesehatan, informasi kesehatan, pelayanan kesehatan, program kesehatan, dan isu terkini kesehatan, dan masih banyak lagi obrolan kesehatan lainnya. Jadi ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami lebih semangat untuk berkarya untuk masyarakat yang makin sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang podcast Puskesmas Labuan Haji. Sebelum kita podcast hari ini, ada pantun untuk teman-teman semua di rumah ya. Pantunnya, saat pagi makan buah, makan buahnya bersama teman. Penyakit itu bisa dicegah asal disiplin menjaga kesehatan. Luar biasa Teman-teman semua, hari ini saya ditemani sama Kasubag TU Puskesmas Labuan Haji yang akan cerita-cerita, ngobrol-ngobrol ke kita semua tentang tugas, fungsi, dan apa saja kegiatan yang ada di ketatausahaan yang ada di UPT BLUD Puskesmas Labuan Haji. Langsung saja, inilah Bapak KTU Puskesmas Labuan Haji, Bapak Ahmad Firdaus SKM. Apa kabar Bang hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya? Sehat ya. Oke. Alhamdulillah hari ini beliau berkesempatan hadir untuk menemani kita ngobrol-ngobrol santai tentang kesibukan keseharian, tugas pokok dan fungsi Kasubag TU yang ada di UPT BLUD Puskesmas Labuan Haji. Bang, mungkin teman-teman di rumah ingin kenal lebih jauh tentang Abang. Oh ya, saya panggil Abang aja supaya lebih akrab karena keseharian juga beliau sering saya panggil dengan sebutan Abang. Oke. Silakan Bang. Baik ya. Selamat pagi. Salam sehat selalu ya. Sebenarnya kalau masalah kenal ya sudah banyak yang kenal ya, tapi alangkah baiknya juga mungkin lebih dalam mungkin ya, artinya lebih jauh gitu. Jadi nama lengkap Ahmad Firdaus ya. Jadi banyak teman-teman manggil saya Firdaus, bisa juga Bang Daus, terserah ya. Jadi bebas, tidak perlu terlalu kaku untuk panggilan nama. Kemudian basic ya, kalau dulu saya kuliahnya di Akademi Kesehatan Lingkungan ya, dan alhamdulillah di tahun 2008 ikut penjenjangan lagi di S1-nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, alhamdulillah selesai ya. Kemudian kalau alamat ya, saya tinggal di Desa Sakra, Sakra Induk ya, gitu. Sakra Lombok Timur ya. Sakra Lombok Timur ya, tepatnya itu di depan SD 1 Sakra. Jadi kalau teman-teman kebetulan lewat singgah, boleh mampir di rumah saya. Kemudian istri satu ya, istri satu ya, ini baru satu ini ya. Jangan sampai nambah Bang. Jangan sampai nambah, insyaallah ya, mudah-mudahan kita diberikan jodoh sampai akhir hayat ya. Amin. Kemudian anak dua. Laki perempuan. Alhamdulillah saya dikaruniai putri saja ya. Jadi nanti kalau dua-duanya putri. Jadi nanti kalau cowok ya nanti menantu saya lah yang laki-laki ya gitu. Jadi sama saja ya. Intinya kita terima, kita syukuri saja ya, yang penting dia sehat ya, intinya adalah sehat. Kemudian apa lagi ya, ini Bang, setelah perkenalan tadi mungkin diceritakan sedikit ke teman-teman semua perjalanan karir Abang dari seorang ASN ya, sampai sekarang akhirnya menjadi seorang KTU di Puskesmas Labuan Haji. Baik Mi, jadi alhamdulillah ya, saya lulus kuliah D3 Akademi Kesehatan Lingkungan itu dulu tahun 2000 Mi. Jadi tahun 2000 itu saya sudah lulus, kemudian sempat mengabdi ya, jadi sempat mengabdi di Puskesmas Sakra
Ya alhamdulillah di tahun 2001 Desember tepatnya 1 Desember tahun 2001 saya lulus ASN ya, jadi saya lulus pegawai negeri sipil dan penempatan saya itu dulu pertamanya di Puskesmas Suela ya. Puskesmas Suela ya. Jadi kalau cukup jauh ya, cukup jauh dari rumah saya, tapi namanya sudah SK ya, jadi sudah siap dimanapun kita ditempatkan. Kemudian alhamdulillah ya, setelah mengabdi di Suela dari tahun 2001 ya sampai dengan tahun 2004, itu di tepatnya di bulan Agustus saya alhamdulillah pindah ke Puskesmas Labuan Haji dan sampai dengan sekarang. Jadi cukup lama ya, cukup lama saya di Puskesmas Labuan Haji ini, hampir 19 tahun, Mi. 19 tahun, cukup lama ya. Cukup lama. Dengan sekarang di tahun 2023 ya, totalnya 19 tahun. 19 tahun saya di Puskesmas Labuan Haji. Sehingga teman-teman semua terutama di wilayah kerja Puskesmas Labuan Haji, kalau tidak kenal Pak Firdaus, tidak ecen kayaknya ya. Ya, karena sudah 19 karena tahun. Sudah 19 tahun. Terutama ibu-ibu kader, karena beliau sebelum di Kasubag TU cukup lama di pelaksana program promosi kesehatan. Ya, cukup banyak program yang saya pegang dulu, termasuklah promosi kesehatan yang seperti Midayat pegang sekarang, sehingga kita banyak berinteraksi dengan masyarakat terutama di Posyandu dan hampir semua teman-teman kader ya, apalagi kalau teman-teman kader yang udah lama insya Allah kenal sama saya. Cuman mungkin karena ada perubahan, ada pergantian teman-teman kader mungkin yang baru lah yang mungkin yang enggak kenal sama saya gitu. Oke, makasih Bang. Ini Bang, dengar-dengar ini dari teman-teman yang sudah lama di sini, hobinya Abang dulu waktu masih muda katanya hobi balap. Teman-teman di rumah ingin tahu kenapa kok bisa Pak Firdaus yang sekarang sebagai KTU Puskesmas Labuan Haji, yang dulunya seorang pembalap, suka ikut event drag bike, sekarang menjadi ASN, bahkan menjadi seorang KTU. Gimana ceritanya itu, Bang? Ya, kita juga tidak bisa pungkiri yang namanya takdir, Mi ya. Takdir tentu sebagai manusia yang tidak mungkinlah lupa dari usaha ya. Jadi usaha. Kalau perjalanan kenapa jadi pembalap dulu, Mi? Ya iseng aja sebenarnya. Awalnya berawal dari iseng ya. Jadi iseng. Lihat-lihat teman-teman ya, ikut teman-teman, lama-lama ya nyoba gitu. Nyoba kok enak gitu loh, artinya ketagihan ada, ya ketagihan, artinya ada tantangan di situ, Mi. Ada tantangan karena memang bukan hanya skill tetapi keberanian juga, karena memang kalau di dunia balap ini karena resikonya tinggi. Resiko tinggi ya. Artinya bisa fatal ya, bisa fatal. Tetapi karena dengan belajar nyoba ya, lama-lama terbiasa gitu. Terbiasa. Keberanian itu tetap diuji ya. Dilatih. Jadi sebenarnya gimana, Mi? Bukan tidak takut sih, tetap ada takut. Ya, namanya kita manusia tetap takut. Tetapi disitulah bisa kita melawan rasa takut kita dengan. Karena untuk sebagian orang olahraga itu termasuk olahraga yang ekstrim. Ekstrim dan bisa dibilang bergengsi, Mi. Bergengsi. Kenapa? Karena bukan hanya modal skill dan keberanian. Ya tentu juga di apa yang motor yang kita pakai ya tentu harus fit, dia harus sehat, harus kenceng terutama ya. Gitu. Itu hobi, cita-cita atau memang sampai saat ini masih menekuni itu, Bang? Saya berhenti itu di tahun 2011, Mi. Saya sudah tutup buku di tahun 2011. Ya salah satunya yang menjadi pertimbangan tentu kenapa saya berhenti ya jelas usia lah ya. Karena insting ya, sudah berbeda, keberanian sudah mulai menurun ya. Semua menurun ya, bahkan fisik pun juga sudah mulai menurun. Jadi apapun alasannya, kalau sudah usia tidak bisa kita sama seperti waktu kita muda. Kemudian yang kedua juga kan kita sudah punya anak dewasa, bahkan kalau sekarang kan anak saya udah kuliah, jadi
harus berpikir kita bagaimana bisa tentu pembiayaan larinya Mi. Artinya kalau begitu uang itu diporsikan ke tempat yang lain. Betul, jadi enggak harus bisa mikir-mikir sekarang harus keluarga. mikir ngeluarin, apalagi kalau motor ini zaman sekarang teknologinya jauh sekali, artinya tidak sama dengan zaman-zaman yang kita dulu balap itu tidak terlalu mahal dia spare part. Kalau sekarang sudah dengan perkembangan teknologi spare part, kemudian alat-alat untuk drag bike ini sudah mulai jauh berbeda jauh berbeda, lebih canggih lagi dan tentu harganya pasti lebih mahal. Balik ke inti obrolan kita. Nah, teman-teman di rumah semua pasti ingin tahu tugas, pokok, fungsi, kemudian keseharian seorang Kasubag TU. Karena kita tahu Kasubag TU ini tidak hanya ada di UPT BLUD Puskesmas Labuan Haji, karena di beberapa kantor, hampir di semua kantor juga ada ketatausahaannya. Betul, Mi. Bang, secara konsep ketatausahaan itu seperti apa sih, Bang? Baik, seperti yang Mami Dayat sampaikan tadi, betul. Jadi semua OPD, semua kantor itu ada ketatausahaan. Artinya kalau di rumah tangga, loh Mi ya, tata usaha itu ibaratnya ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah ya, tangga. Jadi dialah yang mengatur rumah tangga itu. Sama juga dengan di Puskesmas Labuan Haji, sama juga di OPD lain atau di kantor-kantor lain. Dialah yang mengatur urusan rumah tangga dari instansi tersebut, dalam hal ini Puskesmas Labuan Haji Mi. Gitu. Kemudian tupoksi yang jelas di ketatausahaan ini adalah tentu yang pertama itu adalah perencanaan Mi. Perencanaan baik itu perencanaan, kemudian pengawasan. Ya, jadi kemudian yang ketiga itu adalah evaluasi. Jadi kenapa kita bagi menjadi 3? Perencanaan ini cukup banyak Mi. Perencanaan itu perencanaan dari pengelolaan keuangannya, kemudian pengelolaan tenaganya ya. Jadi sumber daya manusia yang ada di Puskesmas Labuan Haji ini kan banyak Mi, banyak berbagai macam basic kan, artinya macam sekali profesi. Ada dokter, ada perawat, ada bidan, kemudian ada laboratorium dan sebagainya, sampai kepada CS, bahkan sampai kepada penjaga malam dan sebagainya. Karena itu harus kita atur Mi. Kalau tidak diatur, perencanaannya tidak bagus, tentu nanti hasilnya juga tidak bagus kan begitu. Kemudian Bang, jadi kan Abang sebut ada perencanaan, ya. Kemudian yang kedua pengawasan, ya. Yang ketiga evaluasi. Nah, perencanaan ini seperti apa Bang? Artinya kegiatan di puskesmas kan ada yang pengobatan secara perorangan, ada yang secara turun langsung ke masyarakat. Ya. Itu seperti apa? Apakah setahun penuh? Ya. Atau per bulan dibagi atau seperti apa Bang? Begini, jadi perencanaan ini luas Mi, luas. Dari yang saya sampaikan tadi ada perencanaan keuangan, kemudian perencanaan ketenagaan. Ini ada kaitannya dengan bagaimana puskesmas dalam hal ini bisa membagi tugas tentunya kepada sumber daya yang ada di sini ya. Terkait juga dengan bagaimana operasional dalam hal ini Mi. Artinya secara tidak langsung di tata usaha ini harus bagus perencanaan, baik dari sumber daya manusianya, kemudian dari dana untuk bagaimana pengelolaan puskesmas ini, sehingga nanti tujuan akhir di dalam perencanaan ini adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan yang memuaskan tentunya Mi. Artinya memuaskan bagi masyarakat, dan pembagian tugas ini menjadi sangat penting di situ Mi. Artinya kalau tidak pas cara membagi tugas dari masing-masing sumber daya yang kita miliki ini bisa kocar-kacir Mi. Artinya karena puskesmas juga harus dituntut dengan akreditasi, tentu di situ kita harus bisa membagi tugas tentunya. Artinya tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Kasubag Tata Usaha Mi. Jadi di situ ada namanya PJ penanggung jawab ya. Jadi penanggung jawab UKP. Nah, dalam hal ini kalau di Puskesmas Labuan Haji penanggung jawab UKP itu Bu Dr. Farah ya. Jadi kebetulan beliau juga kemarin sudah broadcast di sini sama Mami ya. Jadi dialah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan UKP dalam ini.
pelayanan yang di dalam gedung ya, baik dari loket, kemudian dari poli, pemeriksaan lab, baik itu rawat inap maupun di IGD. Nah, kemudian untuk di luar gedung ada namanya PJ UKM nih. Ya, itu kegiatan-kegiatan nanti seperti posyandu keluarga, kemudian kegiatan-kegiatan lain ya, termasuk survei, kemudian kegiatan-kegiatan penyelidikan epidemiologi itu di tanggung jawab surveillance termasuk juga Mi. Jadi yang bertanggung jawab nanti adalah PJ UKM namanya. Jadi karena usaha kesehatan masyarakat. Nah, termasuk juga nanti teman-teman yang keluar UKS juga, UKS, gizi ya. Karena semua. banyak kegiatan yang di sekolah. Banyak Mi. Tidak hanya di masyarakat ya, Bang? Tidak hanya di masyarakat. Artinya kegiatan-kegiatan puskesmas ini cukup banyak, dibagi menjadi dua, dan UKP dan UKM. Tapi justru yang lebih banyak di UKM. Nah, karena UKM ini prioritasnya adalah bagaimana masyarakat itu bisa preventif promotif. Artinya dia menjaga bagaimana sih masyarakat ini bisa tetap sehat. Beda lagi kalau sudah di dalam nih. Kalau di dalam ini di UKP ya tentu orang yang datang ke sini sudah sakit gitu. Oke, Bang. Jadi termasuk pengawasan fungsi PJ ini ya. Ya, jadi di situ kita memberikan tanggung jawab kepada penanggung jawab ini, pengawasan sekaligus membagi tugas kepada teman-teman ini. Artinya dia yang memberikan tanggung jawab kepada teman-teman ini untuk Anda siapa melakukan apa. Begitu dia. Jadi supaya jelas dia tugas fungsinya dari semua sumber daya yang ada di UPT BLUD Puskesmas Labuan Haji ini, sehingga dia nanti lebih terstruktur dia. Jadi di situ juga nanti penanggung jawab ini menilai secara langsung bagaimana sih kinerjanya teman-teman ya. Apakah dia sudah baik, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Kalau dia tidak sesuai, artinya tentu di situ ada hasil dari apa yang sudah dilakukan teman-teman ini ya. Jadi kalau nanti dinilai dievaluasi dia masuk nanti. Ya, nanti dievaluasi tiap bulan, per tribulan, ada namanya setiap tahun itu ada laporan tahunan. Tentu nanti Kasubag TU lah yang akan membuat laporan tahunan Mi. Nah, di situ kita bisa memantau apakah perencanaan kemudian capaian kita sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kalau tidak sesuai, itu yang kita evaluasi. Di mana tempat tidak mencapai targetnya, dievaluasi. Bisa juga di situ apa yang menjadi kendalanya, hambatannya apa? Teman-teman apakah mungkin apakah teman-temannya yang malas atau memang ada kendala lain kan? Namanya kita berkegiatan, bisa saja juga di masyarakat itu tidak mencapai target. Mungkin saja contoh kecil misalnya capaian sasaran bayi balita ke posyandu kurang misalnya. Bisa saja seperti itu kan. Apa penyebabnya? Jadi digali kan gitu. Bang, ini kan kita sudah Januari dan di awal Februari dan baru-baru kita tahun baruan dan memasuki di tahun 2023. Apa harapan Pak KTU untuk UPT BLUD Puskesmas Labuan Haji, dan rencana apa yang sekiranya masih belum bisa dicapai di tahun 2022 yang akan Abang laksanakan di tahun ini? Baik, kalau capaian ya, alhamdulillah secara capaian program di UPT BLUD Puskesmas Labuan Haji cukup baik. Tetapi sebagai leading sector di teman-teman di sini tentu kita berharap bisa maksimal hasil itu. Jadi tentu nanti dari hasil capaian teman-teman ini kita evaluasi dia. Tidak sepenuhnya semua program yang kita rencanakan dan sudah dilaksanakan di tahun 2022 bisa tercapai. Memang ada beberapa, tetapi bukan tidak tercapai, tapi kurang bagus. Kurang bagus artinya yang harusnya dia 100% ternyata baru dia dapat 75% atau 80%, sehingga akan ada evaluasi dan reposisi ya. Kita perbaiki dia. Ada yang pindah ke program ini mungkin karena dianggap kurang capaiannya. Rolling ya. Penyegaran, bisa saja juga petugasnya udah jenuh juga sama program yang itu saja ya. Atau seperti tadi, apakah dari hasil evaluasinya penanggung jawab UKP maupun UKM itu
ada hal-hal yang menjadi kendala ya, mungkin kita bisa cari solusi bagaimana pemecahan masalahnya sehingga capaian-capaian di tahun 2022 ini bisa menjadi baik di tahun 2023 ini ya. Tentu ini dari awal tahun ini harus kita bisa minute ya Mi, supaya dia nanti hasil yang kita capai ini bisa maksimal di tahun 2022. Dan tentu harapan yang paling inti di sini adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat ya. Kepuasan masyarakat lah yang menjadi itu yang utama. Yang utama di kami ini Betul. menjadi menjadi Karena support kita kami konsep ya. pelayanan. Konsep pelayanan, karena ibaratnya kita ini adalah menjual jasa Mi. Artinya kalau layanan kita baik, tentu masyarakat akan merasa puas ya, merasa nyaman untuk pelayanan kami. Jadi kami sangat menekankan kepada teman-teman di sini, terutama aparatur yang ada di UPT BLUD Puskesmas Labuan Haji ini betul-betul bisa memberikan layanan terbaik, terutama performa itu yang di depan Mi. Jadi Jangan teman-teman sampai semua di Puskesmas ya, jangan sampai performanya menurun dan pelayanannya bisa menurun juga. Oh iya, tetaplah tetap berikan jaga yang terbaik ya. kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan. Sedikit lah. Bang, Ya. sebelum kita tutup podcast kita hari ini, Ya. sedikit saja harapan Pak KTU atau Abang dengan hadirnya podcast ini. Sedikit saja Bang. Baik, jadi podcast ini kan tentu penyebar luasan informasi Ya, betul. penyebar luasan informasi, dan kami berharap dengan adanya podcast yang ada di UPT BLUD Puskesmas Labuan Haji ini menjadi media bagi masyarakat, khususnya wilayah kerja Puskesmas Labuan Haji, bahkan kalau bisa untuk semua, kalau bisa se-Indonesia ya, ke semua masyarakat ya. Masyarakat tidak hanya khusus di Labuan Haji saja, wilayah karena kerja kita saja. iya, karena saya rasa untuk dengan adanya podcast ini betul, Bang. dengan zamannya digital yang sekarang ya, orang baca koran males ya, nonton TV sudah jarang ya, Lebih banyak pegang pegang gadget HP, ya. ya, lebih banyak pegang HP. Betul. Jadi lebih gampang untuk menyerap informasi, murah meriah muntah juga mungkin ya. Artinya ya harapannya nanti kami juga untuk teman-teman di sini silahkan berbagi informasi, pengetahuan ya. Jangan lupa di subscribe katanya. Oh, jangan lupa. Terutama teman-teman Puskesmas. Kita tolong ya di subscribe ya, karena supaya teman-teman di UPT BLUD Puskesmas Labuan Haji lebih senang untuk berkarya, dia lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk dia berkarya. Artinya untuk kita bisa sama-sama sharing ya. Jadi kita tidak saling mengajari, tetapi kita di sini adalah sharing informasi. Sehingga nanti tentu apa yang menjadi hajatan kita yang preventif, promotif itu bagus, tentu kesehatan masyarakat maksimal. Jadi masyarakat kita bisa sehat semua. Ya itu harapan kita. Bang, ya. Amin ya gitu. Jadi terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak KTU sudah hadir pada hari ini di acara podcast kita yang sederhana ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Semoga teman-teman semua di rumah tetap sehat, aktivitasnya lancar, rezekinya lancar. Amin. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.